pandemi ini bukan menjadi satu alasan kita untuk berhenti melangkah, berhenti belajar, karena pandemi ini akan terus berjalan. Jadi ini tidak boleh menjadi penghalang kita atau tembok kita untuk selalu tetap update, selalu inovatif, selalu untuk mencari ilmu. Jadikan pandemi ini sebuah tantangan baru, ya kan? Sebuah peluang baru untuk supaya kita bisa menciptakan hal yang baru yang aku rasa jadi operator. Aku operator son. Operator ini nama tebakan. Operator son. Fotonya enak paling depan. mau sambil minum jus nggak? Ambil jus aja di belakang. Jeruk boleh, jus apa aja? Seadanya ya. Oke. Seadanya. Di kantornya. 450 apa? 300 bayar. Berarti 700-an? Iya. Masih mahal ya ini LG? LG mahal mbak, LG. Dulu aku juga jual segitu sih. Waktu udah lama sih tapi ya. Sebenarnya kayak mana gue? Ya, aku coba lihat. Ini loh mbak, aku kan bikin vlog ini. Tapi mandek. Kita suruh Mandeknya bikin kenapa? Kekurangan bahan. Materi? Iya, materi. Oh, oke. Dia, mas. Aku digawatnya juga loh. Kawan. Blogger ya, ini bagus mas. Blogger ini kan orang kayak lebih sampai pakai blogspot ya. Iya. Punya aku itu dong, pakai aja tuh nyalain Yang apa? dari WordPress. WordPress. Itu udah aku bayar, cuman belum ngisi aja. Jadi nggak usah beli lagi. Ini nggak beli sih, gratis kan dari Masa? ini, dari apa namanya? Email masing-masing. Oh gitu? Oh gratis? Pakai Gmail. Oh gitu ya? Oh gitu, aku dibikinin loh. Gmail nanti tinggal share. Ini kan nggak tak share. Alhamdulillah. Boleh ini yang kemarin bukan? Bukan. Bikin Oh. lagi ya bu. Bikin Oh. lagi. Isinya beda? Isinya beda. Oke. Ini ada video yang sampai juga Oh. sedikit. Harusnya video kita diambil juga lah mas, dimasukin di Nah, situ. ntar kirimin aku linknya ya. Iya. Ntar video-video yang masukin. Materi terus apa ya? Kayak kata-katanya itu kurang banyak. Oke. Kalau masalah kata-kata saya pandai berkata-kata. Mesti nyari jasa puitis ini. Iya, betul. Oke. Aku agak kelihatan kan? Kelihatan ya.
wah enak nih, aku biasa ngeliat komputer yang seeprit, sekarang lihat yang gede enak ya, aku pengen jadi beli pengen yang gede. Yang gede aja mbak bawanya juga. Iya ya, Oh, kayaknya begitu, aku Mbak. agak susah itu yang ini. Oh, begitu ribet banget lah. Kalau menurut aku ya. Dulu hari ini udah berapa? 4780. Semakin membuat tersenyum. Oh, kreditku udah 75 lembar, lumayan. Apa itu? Ini harga 75 ini udah hampir setara dengan harga 2450. Kreditnya aja. Kreditnya ini kan, masih ingat kan untuk yang kredit ini? Nah ini, hasil kredit ini dari mana, masih ingat kan? Hasil kredit ini kan akumulasi dari jumlah yang kita beli lembarannya dikalikan dengan 12%. Nah 12%-nya ini dimulainya dari tahun kapan gitu. Nah saya kan dimulainya dari tahun-tahun sebelumnya kan, 2017 ya, 2017 sekarang 2020, 3 tahun berjalan sih sebenarnya ya. Itu dikalkulasikan ini dikalikan ini, jumlah kredit yang di sini itu diakumulasikan jadi di sini 535 ditambah 74,41 lembar jadinya 609,41 lembar. Hitung aja 607 lembar ya. 6 lot lebih gitu. Yang saya beli 5 lot. Saya dapat tambahan hampir 1 lot kan. Iya. 74 lembar hampir 1 lot. Kan ini udah hampir 1 lot sendiri, ya kan? Saya belinya taruhlah 500 lembar kan berarti 5 lot, ya kan? Dari 5 lot ini dikalikan dengan 12 dibulatkan aja, saya dapat kurang lebih keuntungannya itu udah 100 lot, 1 lot atau 100 lembar. Lumayan kan itu kalau satu lot saya belikan dengan harga normal ini. Kalau kita beli ya, dengan 47,80 udah berapa? Udah 4.000 lebih, hampir 5.000 euro ya kan? Berarti keuntungan saya di sekuritasnya saja, keuntungan saya di fraktalnya saja itu sudah 1 lot, harga 1 lot. Itu. Nah ini sudah mulai paham kan? Saya jelaskan seperti ini lagi. Keuntungan kita di sekuritas, cara penghitungannya seperti ini. Apa yang sudah kita beli ditambahkan dengan jumlah kreditnya ini, jadi totalnya di sini, ya kan? Perbedaannya itu berapa dikalikan dengan harga hari ini, itulah keuntungan kita. Gitu. Nah, kalau ketika harga ini semakin naik ya berarti kita ngikutin harga ini kan? Gitu, karena ini kan harga pasar, nggak bisa kita buat. Jadi tergantung dengan kebutuhan customernya. Gitu. Sudah jelas untuk yang sekuritas ini. Terus yang bawah itu expected itu bulanan ya? Expected ya. Iya. Expected ini untuk Per bulan sampai 5 kenaikan, lembar, iya kan? kenaikannya kurang lebih sekitar 5 plus 5 lembar per 1 bulan. Itu kan setiap orang kan beda-beda. Iya, beda-beda tergantung dari jumlah ininya, Pembelian jumlah awalnya. sekuritas yang dibeli atau total dari akumulasi semua saham yang sudah kita beli. Iya, itu kan. Itu misalnya pertama beli 100, ya kan, nambah lagi 20 berarti kan 120 dan seterusnya gitu. Nah, untuk sampai dengan detik ini saya masih dengan di tahap ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lancar lagi. Ya tetap berusaha aja, dan saya harapkan untuk pandemi ini bukan menjadi satu alasan kita untuk berhenti melangkah, berhenti belajar, karena pandemi ini akan terus berjalan. Jadi ini tidak boleh menjadi penghalang kita atau tembok kita untuk selalu tetap update, selalu inovatif, selalu untuk mencari ilmu gitu. Jadikan pandemi ini sebuah tantangan baru, ya kan, sebuah peluang baru untuk supaya kita bisa menciptakan hal yang baru yang lebih maksimal, gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan pandemi. Nah, pandemi ini kita jadikan sebagai peluang yang bagus. Oke, sudah jelas ya kalau masalah ini. Sudah jelas untuk yang masalah sekuritasnya? Sudah jelas. Oke. Kalau yang pertama kan kemarin kita masih bingung gimana sih keuntungan sekuritas kita ngitungnya kayak gitu kan. Nah, semakin hari semakin kita belajar, semakin kita lihat hasilnya akan lebih memudahkan kita untuk caranya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Oke.
Saya akan bahas lanjut lagi untuk yang ini ya, untuk yang boardnya ya. Oh ya, jangan lupa nanti di rumah selalu dicek lagi untuk yang my kontraknya ya. Dicek lagi my kontrak di sini. Setiap orang masing-masing itu akan berbeda. Di setiap kontraknya itu meskipun di sini sudah tertulis accepted ya, accepted di sini, tolong dicek lagi. Siapa tahu ada dokumen yang terlewatkan untuk harus ditandatangani lagi. Ya, ini ada sale agreement-nya, dilihat lagi paling bagian bawah udah accepted, berarti ini sudah selesai semuanya ya. Dicek lagi karena saya ada beberapa kontrak. Mohon dicek kembali untuk kontrak masing-masing. Di bagian accepted-nya ini diklik lagi. Terus dilihat lagi ke bawah sampai paling ujung bawah. Itu kalau ada yang belum, nah ini sudah accepted ya. Ini sudah selesai. Oke. Saya kayaknya kemarin ada yang satu yang belum. Oh, udah semuanya. Nah kalau promissory note yang kemarin itu ditandatangan juga ya, Mbak? Iya, promissory note yang misalnya masih belum terisi itu nanti diisi lagi, ditandatangan lagi, kemudian diupdate lagi. Nah, ini sama seperti saya nih. Ada 75 ISIN yang masih belum saya tulis untuk promissory note-nya ya. Ini nanti tinggal diklik upload aja, Mas. Ini promissory note-nya ya, diklik nanti dia akan keluar file ya, file dari data Anda sendiri berapa jumlahnya. Kemudian kita print. Setelah di print nanti tinggal ditandatangan, kemudian di upload aja. Sini. Paham di sini? Sudah jelas? Di print, di upload. Iya, seperti yang kemarin. Biasa. Iya, seperti biasa ditandatangani, kemudian di scan ataupun di foto, kemudian di upload lagi datanya ke sini. Gitu. Jelas ya? Siap. Oke. Ini karena setiap orang masing-masing kondisinya berbeda, jadi harus rajin-rajin dicek. Kemudian untuk board, kita akan membahas untuk boardnya. Kalau kita lihat harga emas hari ini berapa ya? Harga emas hari ini aku rasa lumayan tinggi sih. Ini online shopnya. Kalau yang mau berbelanja silakan berbelanja ya. Per 1 gramnya sekarang sudah, kita coba. Nah, kalau misalnya Anda yang memiliki membership di online shopping ini ya, itu akan mendapatkan potongan harga sebesar kurang lebihnya 5 euro per 1 gramnya ya. Karena ini harga membership adalah 63,14 euro, harga normalnya 68,64 per hari ini. Harga emas ini tidak selalu konsisten sama ya. Bisa saja hari ini dan hari besok berubah. Dalam 1 minggu itu perubahannya lebih signifikan. Jadi sebelum membeli untuk dimasukkan ke dalam keranjang silakan dicek dulu. Atau misal Anda memasukkan, misal memilih emasnya hari ini ya, dimasukkan ke dalam keranjang, misal seperti ini. Ya, dimasukkan di keranjang seperti ini, to the card, masuk di card kita. Nah, kita pilihnya hari ini, tapi mungkin pembayarannya 1 minggu kemudian. Berarti harga ini akan naik apa akan tetap? No, naik. Karena ketika masuk di keranjang itu belum terjadi proses payment. Kecuali kalau hari ini dimasukkan keranjang, dibayar hari ini juga, itu harganya akan sama. Cuman kalau dimasukkan keranjangnya hari ini, bayarnya lusa ataupun minggu depan, itu mengikuti harga hariannya. Itu bedanya online shopping kita dengan online shopping yang untuk dikonsumsi. Karena ini kan berupa aset, berarti ngikutin harga emas hariannya itu berapa. Kalau misalnya kita berbelanja yang online pada umumnya untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalnya harga beras contohnya, kalau sudah dimasukkan card hari itu, ya kan, harganya berapa, dibayar ya tetap sama. Gitu. Karena itu untuk perbedaan aset dan barang konsumsi di situ. Ya, kalau harga aset ini selalu mengikuti harga hariannya. Gitu. Oke.
Jadi dicek dulu sebelum, oh kemarin saya misalnya sudah pilih 10 gram, mau bayar untuk total 10 gram harga kemarin. Masuk di sini nggak bisa. Oh, terus. Iya, harus dicek dulu. Di Ya. bagian kartnya ya, di bagian keranjang belanjanya itu dicek dulu gitu. Jelas ya. Nah, untuk subscription ini adalah membership ya, membership seperti pada umumnya kita kalau mau belanja di mana-mana kan sekarang ada model membership. Kalau ketika kita membayarkan subscription atau membership kita, berarti setiap kali kita belanja kita dapat potongan harga ya. Tapi kalau kita tidak mau membayar membershipnya ya kita bisa membelinya dengan harga normal. Jelas ya untuk bagian subscription itu. Nah, kalau Mbak nanti kalau misalnya saya mau bayar subscriptionnya ketika saya mau belanja detik itu, misalnya saya mau belanja tiba-tiba 20 gram, saya baru bayar subscriptionnya, nggak apa-apa. Tapi harga subscription itu untuk per 1 tahun, ya. Jadi kalau ketika sudah 1 tahun, fee untuk membershipnya itu sudah habis dan harus membayarkan lagi untuk tahun depannya. Kalau tahun depannya nggak bayar lagi ya berarti harus mengikuti harga normal lagi. Gitu, jadi bukan membershipnya itu bukan untuk seumur hidup, tapi dia perpanjangan per 1 tahun seperti pada membership di tempat lain ya. Kemarin untuk harga package-nya ini semakin mahal ya Mas ya, setiap harinya semakin mahal. Oke. Ini kita akan membahas tentang botnya.